Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini izinkanlah sedikit mengupas tentang apa itu dunia. Ini mengingatkan kepada kita semuanya atau merenungkan bagi kita semuanya bahwa kita diciptakan sama Allah, ya, mengalami beberapa fase. Dulu kita diciptakan sama Allah dalam keadaan berupa ruh, itu di alam rahim. Sampailah kita diberikan jasad fisik oleh Allah, mampirlah kita ke dunia. Dan nanti kita akan melewati alam-alam setelah dunia yang begitu panjang. Minimal itu yang harus kita renungi pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Perjalanan demi perjalanan akan kita arungi, ya. Justru di dunia inilah alam yang sangat pendek dibandingkan alam-alam yang nanti akan kita arungi. Orang-orang mengira bahwa kehidupan dunia ini selama-lamanya. Orang mengira dunia ini adalah tempat kita memuaskan hawa nafsu kita, karena hidup cuma sekali katanya. Maka kami ambilkan jamaah yang dimuliakan Allah beberapa referensi dari Al-Quran maupun hadis tentang apa itu dunia, sehingga nanti menguatkan gigi kita, menguatkan keimanan kita. Semakin kita giat beribadah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah. Orang itu kalau sudah lupa dengan dunia, maka ciri-cirinya adalah dia malas beribadah. Orang itu kalau sudah lupa dunia, ciri-cirinya dia selalu bermaksiat kepada Allah. Maka apa itu dunia? Menurut para ulama, jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah, dunia, ya, diambil dari kata bahasa Arab dunya, adna, bahkan dani, dan dunyatan. Dikatakan dunia karena diambil dari kata adna, yang berarti adalah sangat-sangat dekat. Orang-orang yang di dunia, yang menikmati keindahan dunia, haruslah tahu apa yang dimaksud dekat alam yang kita injak ini. Artinya menurut para ulama, maqrubatun ilal akhirah, dekat kepada akhirat. Ada yang lain mengatakan muqarrabatun ilal maut, dikatakan dunia karena saking dekatnya dengan kematian. Maka jamaah, poin yang pertama yang bisa kita ambil, ternyata makna dunia yang pertama ini adalah diambil dari kata adna yang sangat dekat. Kalau dulu kita sebelum lahir ke dunia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam keimanan itu sampai kita pindah dari dunia ke akhirat. Namun nyatanya sampai kita di dunia, kita lupa dengan tujuan kita. Orang-orang merasa nyaman, hijau, ragam, kebahagiaan, semua dimilikinya. Dari belum memiliki apa-apa, sampailah kita memiliki segalanya di dunia. Dia lupa bahwa dunia itu dekat dengan akhirat, dekat dengan kematiannya. Maka sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi poin pertama kita, bahwa ayolah kita ingat makna yang dunia yang pertama, yaitu sangat dekat.
Ada lagi yang kedua, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Dunia itu diambil dari kata dana yang artinya adalah sangat jauh, rendah, dan bahkan menurut para ulama dikatakan dunia ini najis. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzakarallah." Dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya ini juga terlaknat, illa dzakarallah, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali kegiatan apapun yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menggenggam dunia sejatinya dia telah merendahkan dirinya. Ya, kalau tidak diiringi dengan amal dan amal soleh, maka dunia akan menguasai dirinya. Maka sebagaimana doa Abu Bakar, ya, ketika dia mendapatkan dunia atau mendapatkan rezeki, maka Abu Bakar senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya cukup sampai di tanganku, jangan sampai ke hatiku. Maka orang-orang yang terbelenggu dengan dunia, maka sibuk urusannya dengan dunia. Yang dipikirkan dunia, yang dilihatnya dunia, bahkan yang dilakukan aktivitasnya dunia. Maka jamaah sidang salat subuh, Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang-orang yang pagi hari ketika bangun dari tidur sudah ingat dunia, maka dia akan diliputi 3 hal. Nah, ini dia pelajaran yang penting. Pagi hari yang waktunya dia ingat Allah, yang waktunya dia harus melaksanakan ibadah salat subuh. Kalau yang dipikirkan ini adalah dunia, maka dia akan diliputi 3 hal. Yang pertama, dia akan diliputi rasa kegelisahan. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang pagi hari bangun tidur sudah dipikirkan dunia, maka dia yang pertama Allah akan liputi rasanya, perasaannya ini dengan kegelisahan yang mendalam. Yang kedua, orang yang bangun tidur sudah memikirkan dunia, maka dia akan disibukkan dengan dunia. Nah, ini ya, sudah nipis akhiratnya, tipis ibadahnya, maka kegiatannya disibuk dengan dunia. Dan yang ketiga, orang-orang yang pagi hari sudah bangun tidur sudah ingat dunia, maka akan dia diliputi kefakiran. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kemiskinan masih penting, kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita koreksi dan kita benahi Bapak Ibu. Kalau kita bangun pagi itu kita ingat Allah, bukan ingat dunia. Kalau ingat dunia, nah ini dia nih, nampaknya aja naik mobil, nampaknya terlihat memakai dasi, pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja, tapi kalau diingatnya dunia bangun tidurnya, maka sejatinya orang itu adalah fakir. Nauzubillah min dzalik. Maka sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia yang begitu menikmati, begitu nyaman yang kita rasakan ini, ternyata Allah berfirman di Quran surah Al-Hadid itu, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ternyata ketahuilah bahwa kehidupan yang ada di dunia ini adalah lahu, la'ib, penuh dengan permainan dan tipu daya. Nauzubillah min dzalik. Ya Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang ada di dunia kebanyakan ini adalah bermain-main sampai lupa dia kampung akhiratnya. Tipu daya karena isinya memang orangnya adalah permainan-permainan yang menyesatkan, permainan-permainan yang merugikan dan melupakan dirinya kepada Allah dan tujuan akhir. Maka banyak di ayat setelahnya itu orang-orang yang ada di dunia kebanyakan dia wa kasratul mal, memperbanyak harta,
Orang-orang lebih sibuk mengumpulkan harta, memperbanyak harta, memperbagus tempat tinggalnya di dunia, dia sampai lupa dengan memperbagus bekalnya di akhirat. Ini sangat-sangat menyentuh kepada perasaan kita. Orang-orang yang ada di dunia ini diingatkan sama Allah permainan, tipu daya, sendal gurau yang menyesatkan. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abil sabil." Jadilah kamu orang-orang yang hidup di dunia ini memiliki jiwa gharib, yaitu orang-orang yang asing. Jangan sampai kita merasa nyaman dan merasa selamanya tinggal di dunia. Aw 'abil sabil, atau orang-orang yang hanya melewati seperempat jalan. Nah, sudahkah kita merasakan demikian hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah? Maka banyak orang-orang yang ingat akhirat, justru dia merasa asing dunia, tidak apa-apa. Dan banyak orang-orang yang terkenal di dunia, justru dia melupakan akhiratnya. Nah, ini yang bermasalah. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, "Ahbib habibaka," cintailah yang ada olehmu di dunia ini, "fa innaka mufariquhu," maka sesungguhnya yang kamu cintai di dunia ini akan berpisah denganmu. "Ish ma syi'ta," hiduplah sesukamu di dunia ini, ya, sesukamu. "Fa innaka mayyitun," sesungguhnya engkau hidup sebagus apapun engkau menjalani hidup di dunia, maka diingatkan sama Rasulullah, engkau akan mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo dari kesempatan subuh yang berbahagia ini, orang-orang dan kita semua yang ada di dunia ini, sebelum kita kembali ke kampung akhirat, diingatkan sama Allah untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kapal akan segera bersandar dan kapal akan segera berangkat menuju ke pulau selanjutnya. Orang-orang yang merasa nyaman di pulau dunia, membangun sebesar-besarnya, sampailah kapal itu di dermaga dan dia menyatakan, "Wah, cepat kali kapal itu sampai ke dermaga. Aku belum mempersiapkan apapun." Maka orang-orang yang kaget dan terkejut dengan kedatangan kapal itu, maka dia tidak sempat membawa apapun yang sudah dia kumpulkan di dunia. Orang-orang yang sudah mempersiapkan sebelum kapal itu sampai ke dermaga, maka bekalnya sudah mulai dikemas cantik, diperbagus tempat bekalnya, ya, uang yang akan disiapkan untuk pergi ke kampung akhirat sudah disiapkannya. Maka ketika kapal itu sampai, bahagialah dirinya. Karena apa? Karena ternyata ada pulau selanjutnya setelah dunia, yaitu kampung akhirat. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat nanamnya kita amal soleh untuk pergi ke akhirat. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus sholihah. Ternyata dunia ini cuma perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Hubus syahawat minan nisa'i wal banin. Ternyata manusia hidup di dunia ini dihiasi, diberikan sama Allah kesenangan, yaitu minan nisa dengan perempuan-perempuan, wal banin, dan sukanya kita dengan anak-anak. Maka dari kecintaan kita terhadap harta, kecintaan terhadap anak-anak, kecintaan kita terhadap pangkat dan jabatan, janganlah sampai kita lupa dengan kampung atau tempat transit kita, yaitu
yaitu akhirat, yang wal akhiratu khairu abqa, maka akhirat akan lebih mulia, lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya untuk diri kita. Maka jamaah, sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi bekal kita semangat ibadah kembali. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan adalah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi